Bab 465. Mencabutnya dari posisi calon waris. Kediaman keluarga Yuan, di dalam ruang rapat yang besar. Saat ini, di sekitar meja bundar sudah dipenuhi oleh anggota keluarga Yuan. Orang yang duduk di kursi pemimpin adalah kepala keluarga Yuan, Geral Yuan. Dan di sisi kirinya, duduk seorang pria parubaya yang usianya sama sepertinya. Di sisi kanannya, seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun, wajahnya terlihat muram. Suasana di ruang rapat sangat tegang. Hari ini mengundang kalian semua datang, tujuannya untuk membicarakan hal yang penting dengan kalian. Saat ini, Geral Yuan tiba-tiba berkata. Seketika, semua tatapan tertuju ke arahnya. Keluarga Huang dan keluarga Ye tiba-tiba bekerja sama menekan keluarga Yuan. Ada banyak bisnis di bawah nama keluarga kita yang terkena dampak besar. Dan dampaknya masih terus meluas, dengan memperkirakannya, kali ini kita telah rugi lebih dari 50%. Aku mengumpulkan kalian semua datang, tujuannya untuk mendiskusikan bagaimana cara menghadapinya. Jika membiarkan keluarga Huang dan keluarga Ye terus menekan bisnis di bawah nama keluarga kita, maka kerugian kita akan semakin membesar. Geral Yuan memandangi semua orang, lalu berkata dengan nada yang berat. Ketua, bukankah ada beberapa hal yang kamu sembunyikan? Di saat ini, pria parubaya di sisi Geral Yuan tiba-tiba berkata, dan nada bicaranya sedikit mencibir. Geral Yuan mengangkat alisnya, lalu dengan kesal berkata, apa yang ingin kamu katakan? Pria parubaya itu menatap Denny Yuan yang duduk di hadapannya dengan tatapan yang ganas, kemudian dengan kesal berkata, tekanan dari keluarga Huang dan keluarga Ye, bukankah kamu yang harus bertanggung jawab? Semua orang terlihat terkejut, meskipun mereka sudah mendapatkan kabarnya, dan sejak awal sudah tahu tekanan yang mereka hadapi sekarang ini merupakan tanggung jawab Denny Yuan. Tetapi Denny Yuan adalah putra dari Geral Yuan, dan juga pewaris keluarga Yuan, calon kepala keluarga. Jadi siapa yang berani mengatakan bahwa kerugian keluarga Yuan ada hubungannya dengan Denny Yuan? Hanya pria parubaya itu yang berani mengatakannya keluar, jadi tentu saja dia ingin menyerang Denny Yuan. Namun teringat berita yang tersebar mengenai keluarga Yuan hari ini, mereka juga dapat mengerti. Pria parubaya itu bukan orang lain, dia adalah Carlo Yuan yang kemarin malam istri dan anaknya terbunuh. Saat ini keluarga Yuan hanya memiliki dua kubu, namun selama ini, Carlo Yuan tidak pernah memperebutkan kekuasaan, dan dia juga sangat rendah hati. Karena itu keluarga Yuan selalu dikuasai oleh Geral Yuan. Dalam waktu satu malam, istri dan putranya terbunuh, lalu ada kabar bahwa semua itu merupakan tindakan Denny Yuan, jadi saat ini dia sudah sangat marah. Paman, apa yang kamu katakan, bukankah ini sudah keterlaluan? Mendapatkan tekanan bisnis memang tanggung jawabku, namun sudah jelas ini adalah rencana jahat seseorang, rencana ini menargetkan diriku, apakah kamu tidak tahu? Sekarang bukan waktunya kita untuk berselisih, tetapi kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan kritis yang dialami keluarga Yuan. Setelah semua teratasi, kamu boleh meminta tanggung jawab dariku, dan aku tidak akan mundur satu langkah saja. Saat ini Denny Yuan berdiri, lalu berkata dengan menahan amarahnya. Dirinya yang merupakan pewaris keluarga Yuan ini telah difitnah di depan banyak orang, jika dirinya tidak berdiri keluar, maka keagungannya di masa depan pasti akan menerima dampak buruk yang serius. Ucapan Denny Yuan memang benar, masalah ini pasti rencana jahat seseorang yang ditargetkan untuknya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama menyerang lawan, perselisihan dalam keluarga hanya akan memberikan kesempatan baik untuk lawan. Geral Yuan juga berkata, selanjutnya dia kembali berkata, selanjutnya, aku akan memberikan tugas, semuanya. Duang. Sebelum Geral Yuan selesai bicara, Carlo Yuan memukul meja dan berdiri, setelah itu dengan kesal berkata, ada hal yang bisa dimaklumi, namun ada beberapa hal yang tidak bisa aku biarkan. Mengenai hal Denny Yuan membunuh istri dan anakku, ini harus bagaimana? Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan, maka meskipun hari ini keluarga Yuan musnah,
aku juga tidak akan membiarkan kalian hidup dengan baik. Kedua mata Carlo Yuen menjadi merah, kemudian dia dengan kesal berteriak. Semua orang tercengang, Carlo Yuen yang seperti ini, mereka baru pertama kali melihatnya. Carlo Yuen. Geral Yuen berteriak, sudah aku katakan, kita harus menghadapi lawan dulu, mengenai hal yang lain, nanti kita bicarakan lagi. Selama beberapa tahun ini, aku tidak pernah bersaing denganmu, apa kamu kira aku mudah ditindas? Kemarin malam, istri dan anakku telah terbunuh. Semua orang mengatakan pelakunya adalah putramu, kamu sebagai kepala keluarga ternyata mengabaikan, apakah kematian istriku masih tidak sepenting rugi dan untungnya keluarga? Carlo Yuen berteriak, kedua mata merahnya dipenuhi dengan kedengkian. Geral Yuen menarik nafas panjang, dia berusaha mengendalikan amarahnya, dan berkata, bukan karena kematian istrimu tidak penting, tetapi sekarang keluarga kita sedang diserang, kita berada di kondisi yang terancam. Keluarga Huang dan keluarga Ye sudah mengincar keluarga Yuen, jika kita tidak segera mengatasi ancaman ini, mungkin keluarga Yuen akan musnah. Mereka sudah meninggal, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari kebenarannya, mencari pelaku, lalu melakukan balas dendam pada mereka. Namun sebelum itu, kita harus mengatasi ancaman keluarga dahulu, jika tidak semuanya tidak berguna. Kamu tenang dahulu, setelah ancaman teratasi, aku akan memberikanmu penjelasan. Geral Yuen berkata dengan serius. Saat ini bisnis keluarga sedang diserang, jika tidak segera menghentikan kerugian, anggota keluarga pasti akan merasa cemas, bahkan para pekerja mungkin saja akan pergi. Tiba saatnya, keluarga Yuen benar-benar akan tidak tersisa lagi. Tidak bisa. Carlo Yuen dengan tegas menggelengkan kepalanya, lalu berkata, harus sekarang, atau jangan pikir kalian bisa hidup dengan baik. Kamu. Geral Yuen marah, dia menunjuk Carlo Yuen, dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia dengan kesal berkata, apa yang kamu inginkan? Cabut Denny Yuen dari calon waris, lalu angkat pewaris yang baru. Carlo Yuen berkata dengan nada dingin. Saat ini semua orang terkejut, ternyata saat ini Carlo Yuen dapat meminta Geral Yuen untuk memilih pewaris baru. Denny Yuen juga tercengang, dia dengan cepat menjawabnya dengan kesal, Paman, apakah kamu begitu menginginkan aku dicabut dari posisi calon waris? Tidak perlu membicarakan istri dan anakku mati di tanganmu, bahkan hanya dengan masalah begitu besar yang kamu berikan kepada keluarga Yuen, mencabut posisimu dari kepala keluarga apakah salah? Carlo Yuen bertanya. Bukan aku yang membunuhnya. Denny Yuen dengan kesal berkata, mengenai tekanan yang diterima bisnis keluarga, sudah jelas ini rencana seseorang, orang bodoh saja juga akan memahami hal ini, apakah kamu tidak mengerti? Ucapan ini sama sekali tidak sungkan. Carlo Yuen juga tidak akan sungkan lagi, dia berkata dengan nada dingin, kamu saja sudah mengatakannya, semua ini untuk mengincar dirimu, kalau begitu dapat dipastikan seluruh ancaman yang diterima oleh keluarga Yuen disebabkan oleh dirimu, jika seperti itu, atas dasar apa kamu masih berhak menjadi pewaris keluarga Yuen? Denny Yuen baru ingin berkata, namun tiba-tiba Geral Yuen berkata, baik, aku menerimanya, aku akan mencabutnya dari posisi calon waris. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Bersambung.